Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pelaporan terkait dengan profesionalitas penegakan hukum. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyatakan ingin menyuarakan perbaikan hukum di Indonesia usai dinyatakan bebas pada hari Jumat 1 Agustus 2025. Tom mengaku tidak ingin hari kebebasannya menjadi akhir cerita. Sebagai penyintas, Tom ingin menyuarakan perbaikan hukum. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Tim kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir juga akan melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong ke Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Menurut Ari, laporan yang dilayangkan bukan soal putusan yang dijatuhkan, melainkan demi mengedepankan profesionalitas penegakan hukum. Kita berharap Komisi Yudisial walaupun kewenangannya sudah banyak dipangkas, tapi paling tidak mereka masih melaksanakan tugasnya lah ya. Lalu juga hakim pengawas. Hakim pengawas itu ada di tiap tingkatan. Di tingkatan pengadilan negeri ada pengawasnya, pengadilan tinggi ada pengawasnya, dan Mahkamah Agung juga ada pengawasnya. Memang tidak perlu kita bahas tentang materi putusan, karena itu wewenangnya hakim, dia independen. Tapi cara dia membuat putusan, bagaimana mekanisme dia melaksanakan persidangan, apakah dia profesional? Yang seperti sudah menjadi kita ketahui bersama, muncul kalimat ekonomi kapitalis, itu muncul dari mana? Ini jangan sampai terulang lagi, karena bahaya sekali kalau seandainya abolisi ini selesai, lalu ini dibiarkan begitu saja. Tindakan-tindakan ini harus dievaluasi. Kan? Sementara itu, komisioner yang juga juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar menyebut, KY belum menerima laporan resmi dari kuasa hukum Tom Lembong terhadap hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 tersebut. Meski begitu, KY tetap mempelajari dan melakukan analisis terkait putusan yang dijatuhkan hakim pada Tom Lembong. KY telah melakukan pemantauan pada persidangan tersebut dan melakukan kajian putusan pada kasus Tom Lembong atas inisiatif Komisi Yudisial, dan sekarang masih dilakukan analisis bahwa sampai hari ini belum ada pihak Tom Lembong yang secara resmi melaporkan pada Komisi Yudisial. Yang kedua, KY mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi dan amnesti pada kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Adapun Tom Lembong diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika dengan 2 hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alfi Setiawan. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Pihak Tom Lembong pun mempertanyakan putusan tersebut. Menurutnya, hakim hanya bicara soal pelanggaran aturan, tidak bicara mens rea atau niat jahat. Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang memvonisnya dalam kasus impor gula ke MA dan KY dengan alasan ketidakprofesionalan dan pelanggaran kode etik. Kita akan bergabung dengan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musyafi. Mas Zaid, selamat malam. Malam, Mas. Dan juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa kabar? Baik, Mas Iqbal. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Gayus dan Mas Zaid. Mas Zaid, ya, jadi apa tujuan pelaporan hakim ini? Kalau kita lihat kan Tom Lembong sudah mendapatkan abolisi, apa tujuannya? Mas Zaid, selamat malam. Malam, Mas. Iya, baik. Jadi apa tujuan pelaporan ini, Mas Zaid, ke pelaporan majelis hakim ini, karena Tom Lembong kan sudah mendapatkan abolisi, apa yang ingin dicapai? Ya, jadi gini, pelaporan ini kita tetap laksanakan untuk perbaikan dan evaluasi
Karena tidak menutup kemungkinan kasus seperti Pak Tom Lembong ini menimpa siapa saja yang mungkin dia sendiri juga tidak memiliki akses terhadap akses terhadap keadilan dan kebenaran dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya di negara ini. Jadi Pak Tom ini tidak mau ada masyarakat lain yang mengalami hal yang sama seperti dirinya dan itu tidak ada evaluasi. Untuk itu pelaporan terhadap Majelis Hakim ini ke KY dan ke Mahkamah Agung akan tetap dilaksanakan. Ke KY ini adalah dalam koridor kode etik. Ke Mahkamah Agung ini adalah dalam koridor materi, di mana banyak kejanggalan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Yang tentunya secara prosedur hukum acara pun kami sudah mengajukan banding. Nah, nanti di Komisi Yudisial kami akan membuktikan bahwasanya pertimbangan majelis hakim ada yang salah fatal karena tidak sesuai fakta persidangan namun mengutip dari berita acara pemeriksaan. Itu kita akan buktikan semuanya. Jadi Pak Tom tidak ingin walaupun dirinya sudah bebas tapi dia berhenti dan tidak memikirkan warga atau masyarakat Indonesia yang lain yang kemungkinan besar mengalami hal yang sama seperti dirinya. Untuk itulah pelaporan terhadap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu tetap harus kita laksanakan. Oke, sudah ada tanggapan Pak sejauh ini dari MA maupun KY? Sudah ada respon? Jadi gini, dalam proses persidangan itu sudah beberapa kali kita melaporkan fakta-fakta tersebut. Untuk itu setelah abolisi ini kita akan melaporkan kembali dengan merujuk semua laporan-laporan kita yang sudah kita lampirkan atau sudah kita laporkan ke Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial. Sampai saat ini kita sih belum ada respon, tapi besok kita akan kembali menyuratinya lagi. Oke, baik. Pak Gayus sebagai mantan Hakim Agung, bagaimana Anda memandang langkah dari kuasa hukum Tom Lembong ini? Sementara Tom Lembong sudah menerima abolisi. Bagaimana Anda memandang langkah ini, Pak Gayus? Suatu putusan presiden, ini langkah politik kalau bagi literatur yang kita temukan, tetapi berdampak hukum. Nah, putusan abolisi itu menyebutkan tentang penghapusan proses hukum. Jadi yang dihapus proses hukum dari tuntutan pidana sebelum putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Ini bunyi lengkapnya, padahal yang terjadi telah diputus oleh hakim di tingkat pertama. Namun itu kembali kepada penghapusan proses hukum, artinya hukum lanjutan pun juga dihentikan. Nah, tapi kalau saya dengar tadi bahwa Pak Tom Lembong akan mengajukan kembali suatu proses hukum yang di luar hukum itu. Saya lihat di sana yang dipersoalkan hukumnya, tapi etik dari hukum hakim ya sebagai pelaksana hukum di pengadilan. Ini masuk bagian dari unprofessional misconduct bagi saya. Kalau unprofessional misconduct itu bukan hukum, tapi perilaku. Ya, itu boleh-boleh saja menurut pendapat saya karena ini juga ke KY. Di mana KY ini memang satu lembaga konstitusional yang mengatur mengenai etika hakim, kepatutan hakim dalam penilaian dari Komisi Yudisial. Juga ke MA itu mungkin bidangnya untuk pengawasan. Nanti di sana akan dilakukan mungkin kalau KY merekomendasi, artinya putusan yang berat baru dikirim ke MA. Nanti di sana ada wasmat. Di PN wasmat, kalau di Mahkamah Agung itu hakim yang mengadili tentang etika hakim. Nah, ini bagian itu tentunya bisa dipahami untuk upaya Pak Tom Lembong. Oke, baik. Terkait kode etik ya, Mas Zaid. Artinya kan selama ini ada hakim pengawas yang bertugas untuk memonitor, mengawasi para hakim dalam soal etika ini. Nah, bagaimana artinya pihak kuasa hukum ini menilai hakim pengawas yang ada selama ini dalam kasus Tom Lembong? Iya. Jadi kita melihatnya hakim ini tidak melaksanakan tugas secara profesional. Ya, di mana profesionalnya? Yang pertama, sejak awal persidangan kita sudah meminta agar bukti audit BPKP itu diserahkan di awal agar bisa dikonfirmasi ke seluruh saksi. Ya. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang dituduhkan kepada Pak Tom Lembong ini kan kuncinya ada di audit BPKP.
Itu tidak ada kunci yang lain. Kuncian utamanya itu ada di audit BPKP. Tapi audit itu baru dikasihkan di akhir masa pemeriksaan saksi dan kemudian masuk kepada ahli dari auditor BPKP. Akhirnya apa? Kita temukan banyak hal-hal yang tidak benar gitu dalam proses audit. Di antaranya hal yang tidak benar apa? Di audit tersebut tidak ada yang namanya analisa. Ya. Yang kedua, penulisan laporannya itu salah memasukkan angka. Angka yang seharusnya diisi dengan nilai tukar rupiah NDPBM itu diisi oleh kode barang. Artinya apa? Kalau hakim ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar secara profesional sedari awal, audit BPKP itu dimintakan kepada jaksa untuk segera diberikan kepada kami, ya kan? Ini kan bisa kita cek dari awal posisinya, dan walaupun dicek di setelah pemeriksaan saksi-saksi, itu kita berhasil membuktikan audit ini berjalannya juga tidak benar, dan akhirnya dalam konteks pledoi ditambahkan dengan keterangan-keterangan ahli juga secara materi itu banyak yang salah dalam menentukan kerugian keuangan negara. Walaupun dari 500 miliar turun menjadi 190 miliar, itu pun tidak ada korelasinya secara fakta di dalam persidangan. Untuk itu kami mengambil langkah hukum banding. Ya, jadi kami sampaikan sekalipun sudah diputus abolisi, sebelum diputus hanya diberikan abolisi oleh Presiden, kami dari tim hukum Pak Tom Lembong ini sudah mengajukan banding. Ya, memori banding sudah dimasukkan dan berkas banding sudah sampai ke pengadilan tinggi. Nah, dari proses itu artinya apa? Artinya kami secara materi kami memenuhi hukum acara yang berlaku. Namun demikian, fakta mengenai tindak perilaku hakim yang tidak profesional, ya, itu juga tetap kita lakukan pelaporan ke Komisi Yudisial dan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Agar apa? Agar ada koreksi atas pola-pola penegakan hukum dan proses penegakan hukum yang seperti ini. Bagaimana bisa ya suatu fakta yang tidak pernah diperiksa dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai keputusan, tahu-tahu di putusan itu timbul dia mengedepankan ekonomi kapitalis. Ini gawat sekali. Semua sarjana hukum saya rasa nggak ada yang nggak sepakat. Kalau sesuatu diputuskan bersalah tanpa pernah melalui proses hukum yang sebenarnya, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan. Ini adalah suatu bentuk kezaliman. Dan ini tidak bisa didengarkan proses yang seperti ini. Untuk itu makanya Pak Tom akan tetap melaporkan ini ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung. Oke, pelaporan akan jalan terus. Pak Gayus, artinya dari poin-poin yang telah disebutkan oleh Mas Zaid tadi, dalam hal ini kan terkait dengan bagaimana mekanisme cara membuat putusannya, kemudian dalam menjalankan persidangan. Nah, apakah hal-hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran etik oleh hakim atau itu sepenuhnya independensi dari independensi yudisial, Pak Gayus? Ya, saya akan menjelaskan, tadi saya jelas mengatakan upaya untuk pelaporan itu. Kalau itu disebutkan, itu bukan etika yang ditangani oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, dipilih oleh Ketua DAWAS atau Bawas atau KY. KY ini hanya menyikapi perilaku. Sementara yang disebut tadi adalah teknis yuridis. Itu adanya di tingkatan-tingkatan berikutnya dari proses peradilan yang dihapus oleh abolisi. Jadi kalau perilaku perbuatan yang tidak etis, ya, itu memang wilayah dari Dewan Pengawas, kemudian Ketua DAWAS atau KY. Itu pendapat saya. Tetapi kalau teknis yuridis, salah menghitung, kemudian pandangan-pandangan hakim yang tidak sesuai dengan proses, itu semua teknis yuridis dan itu adanya pada banding atau kasasi pemeriksaannya. Oke, baik. Mas Zaid, tanggapannya? Baik, saya tanggapi. Jadi gini, memang banyak hal ya, Prof. Gayus ya, kami sampaikan atas pelanggaran-pelanggaran yang kami pandang selama proses peradilan kemarin berjalan. Nah, salah satu lagi yang kita akan laporkan adalah tindakan hakim yang tidak menjunjung tinggi asas imparsialitas. Jadi pada saat proses pelaksanaan pemeriksaan, hakim sangat terlihat tidak melaksanakan asas hukum yaitu presumption of innocence. Melainkan yang dilakukan adalah presumption of guilty. Jadi sedari awal, pola-pola pelaksanaan proses persidangan yang dilakukan khususnya kita berani sebut nama oleh hakim anggota Alvis itu cenderung memang
mengarahkan Pak Tom Lembong itu sebagai orang yang bersalah, dan terlihat sekali secara tegas bahwasanya di situ tidak ada sikap profesional dia sebagai seorang hakim yang menjunjung tinggi asas imparsialitas tadi. Nah, pada saat persidangan itu sangat terlihat dan sangat ketara, dan dia menyimpulkan dan mengarahkan ya itu saksi-saksi itu agar memberikan keterangan gitu kan, seolah-olah pertanyaannya pun tanda kutip menjebak agar menyudutkan Pak Tom Lembong selaku terdakwa, yang pertanyaan-pertanyaan ini menurut kami, hemat kami adalah ranah dan domain pembuktian oleh jaksa penuntut umum gitu loh. Nah, tindakan sikap unprofesional dengan mengedepankan asas presumption of guilty inilah salah satu hal yang akan kita laporkan dalam konteks kode etik perilaku hakim itu tadi. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana Komisi Yudisial dengan kewenangan yang ada seperti hanya sekarang ini gitu, apakah dia akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses evaluasi dalam penegakan hukum di Indonesia ke depannya. Itu prioritas kita. Oke, jadi tidak memprotes karena tidak menggunakan presumption of innocence, imparsialitas tadi ya. Pak Gayus, Ya. jadi sebenarnya kalau melihat dari kasus ini, apa batas yang jelas antara sebenarnya kritik terhadap mekanisme membuat putusan atau Saya tidak bisa mengomentari tentang kasuistis ya. Tentu ini kasuistis yang tentu tidak mudah untuk saya beri komentar seketika ini. Tapi saya bisa memilah saja. Teknis yuridis itu tetap di daerah peradilan. Artinya kalau ada yang tidak puas atau merasa berbeda, bisa upaya appeal, banding atau kasasi. Tetapi kalau pengawasan sifatnya itu etik ya, etik atau pelanggaran-pelanggaran etika. Nah, apakah ini masuk etika apa tidak? Saya pikir saya tidak dengan mudah bisa cepat memilah. Kami kasuistis, kasusnya Pak Tom Lembong secara khusus, secara spesifik. Tapi saya memandang bahwa seluruh pengaduan-pengaduan seperti ini di mana saya mengalami, saya juga mengadili pelanggaran etik ketika saya di Mahkamah Agung disebut MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Nah, Majelis Kehormatan Hakim ini tidak punya wewenang untuk mengadili teknis yuridis, kami hanya kepada perilaku. Oke, Pak Gayus, jadi jika laporan ini nanti ditindaklanjuti oleh KY, menurut Anda dan kemudian ternyata ditemukan pelanggaran, apakah ini bisa mempengaruhi kebebasan hakim di masa depan dalam memutuskan perkara, ya, Pak Gayus? Itu sepenuhnya ada di kewenangan KY atau Komisi Yudisial, sebuah komisi yang dibentuk secara konstitusional itu memfokuskan pada perilaku. Tapi kalau memang nanti KY akan memperluas, ya itu kewenangan KY juga. Tapi saya bisa memberi pandangan yang bukan kasuistis. Saya tidak mempelajari kasus ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Gayus. Mas Zaid, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Kita akan nantikan perkembangannya dari hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.